Abdul Muiz Junaidi, mohon izin kami memohon agar Bapak memberikan info tentang menyusun outline ataupun penulisan buku. Kepada Pak Abdul Muiz Junaidi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ibu peserta, Ketua Panitia, Bapak Zainuddin, rekan saya di visiting teacher. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas Bapak. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu peserta yang hadir pada virtual meeting siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka melanjutkan kegiatan kita di meeting kedua materi keempat, yakni tentang menyusun outline. Ini singkat saja Bapak Ibu. Materi ini sebenarnya sudah disampaikan sama dengan yang disampaikan Pak Suari sebelumnya. Kita sudah pernah mengadakan di Kalimantan Selatan tapi bersama AKPAI. Nah, kali ini kita bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Jadi materinya saya share singkat saja karena ya memang tidak panjang materinya, sehingga Bapak Ibu nanti harapan saya lebih banyak berdiskusi kita. Paling banyak kita berdiskusi. Baik Bapak Ibu, sudah kelihatan layar saya. Judul kita kali ini adalah menyusun outline dengan baik. Mengapa harus menyusun outline? Jadi ada banyak alasan Bapak Ibu ya, kenapa kok harus menyusun outline, kemudian fungsi outline itu untuk apa. Nah, penulis yang baik adalah penulis yang menyiapkan naskahnya dengan rapi dan terencana. Termasuk sebelum memulai menulis, yang kita lakukan adalah menyusun outline. Sehingga outline ini menjadi rambu-rambu, ya, menjadi rambu-rambu kita untuk menulis, menjadi panduan kita untuk menyelesaikan naskah, menjadi jalan bagi kita untuk menyambung dari satu bab ke bab yang lain. Berikutnya, ini contoh Bapak Ibu ya, ini contoh beberapa naskah yang terbit baik secara individu maupun berkelompok atau antologi. Nah, tadi Pak Suari di materi pertama sudah menyampaikan bahwa menulis, tadi di awal Pak Suari sudah menyampaikan bahwa menerbitkan buku itu secara individu, naskahnya dikirim ke penerbit indie itu memerlukan biaya Bapak Ibu, sehingga ada banyak alternatif yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan menulis individu, jadi bukunya ditulis oleh satu orang seperti ini. Ya, ini yang pojok kiri atas ini bukunya ditulis hanya oleh satu orang. Kemudian ya, menulis berkelompok seperti ini Bapak Ibu, jadi 3 orang. Jadi kalau menulis individu itu angka kreditnya hanya untuk satu orang, sehingga 3 angka kredit itu hanya untuk satu orang. Kemudian kalau menulis berkelompok, nah, angka kreditnya dibagi 3. Nah, ini 3 orang Bapak Ibu, seperti ini juga 3 orang. Kemudian kalau antologi rame-rame seperti ini, nah ini buku yang ditulis rame-rame Bapak Ibu, ditulis oleh banyak orang, ya hanya suka-suka saja, hanya senang-senang saja, sehingga biayanya lebih murah, tapi tidak bisa dinilaikan angka kredit karena penulisnya lebih dari 3 orang. Nah, silakan Bapak Ibu nanti tentukan sendiri mana yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih ya, pertimbangkan dari segi biaya, dari segi kemampuan, dari segi angka kredit misalkan, karena untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu bisa pilih satu di antara 3, individu, berkelompok, atau antologi. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan outline, mengapa kok harus menyusun outline itu, gambarannya begini, sama dengan seperti kita pertama kali mengajar. Jadi kalau dulu mengajar itu awal-awalnya kita akan mempersiapkan mulai dari RPP, metode yang digunakan, media yang dipakai, kemudian materi yang akan disampaikan, semua kita siapkan di awal ya, awal-awal kita mengajar, awal-awal kita menjadi guru. Begitu 1, 2, 3 tahun kita menjadi guru, ternyata kita sudah hafal dengan materi. Jadi kalau materi A itu metodenya B, materi A itu metodenya C, sehingga menyiapkan itu tidak lagi menjadi kebutuhan pokok kita di awal kita mengajar. Nah, sama dengan menulis Bapak Ibu.
Kalau awal-awal kita menulis, maka penting bagi kita, penulis pemula, untuk menyiapkan perangkat, menyiapkan amunisi sebelum kita menulis. Misalkan, membuat outline salah satunya. Sehingga dalam perjalanannya nanti ketika kita menulis, kita tidak buntu, tidak kehabisan ide, tidak bingung mau diteruskannya bagaimana. Maka outline ini menjadi penuntun bagi kita agar naskah yang kita inginkan, buku yang ingin kita publish, ini benar-benar dapat diterbitkan, benar-benar dapat jadi karya yang bisa kita banggakan. Maka jalannya salah satunya adalah dengan menulis outline. Kita analogikan dengan kebiasaan kita dalam mengajar. Berikutnya, ini pengertian outline konseptualnya begini Bapak Ibu. Outline itu adalah panduan dan peta bagi penulis agar dalam perjalanan menulis terarah dan fokus sesuai dengan apa yang akan ditulis. Dalam menulis buku, terutama buku referensi dan buku ajar, outline sangat dianjurkan agar dalam penulisannya sesuai dengan tujuan buku yang akan diselesaikan. Jadi seperti awal yang saya sampaikan, outline itu rambu-rambu Bapak Ibu, ya, rambu-rambu bagi kita agar kita tidak tersesat. Outline itu yang akan menuntun kita agar naskah yang kita inginkan itu betul-betul terarah. Outline pula yang menjadikan kita, naskah kita baik, rapi, apik, lengkap, sampai pada hal yang paling detail, mengatur jumlah halaman, kemudian menentukan harga, sampai menentukan harga jual buku, itu ada di outline semuanya. Nanti kita contohkan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ada beberapa alasan mengapa harus menyusun outline. Ya, ini beberapa alasan yang perlu kita ketahui mengapa kok kita harus menyusun outline. Yang pertama, agar tulisan kita rapi dan terencana. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan Bapak Ibu, dengan outline sampai pada hal yang terkecil, detail, sampai pada yang terdetail sekalipun, outline itu akan mengantarkan kita pada publikasi buku yang rapi dan terencana. Kapan buku akan selesai, berapa halaman di setiap bab, setiap subbab kita menuliskan berapa halaman, sampai pada nanti di akhir bab jumlah bukunya berapa, itu bisa kita perkirakan dengan outline. Berikutnya, alasan yang kedua adalah menjaga kualitas tulisan. Bapak Ibu bisa cek ya, bisa cek di beberapa buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang sudah terkenal, dari awal hingga akhir itu tulisannya runut, rapi, dan sistematis. Bahasa di awal itu kan kadang kita menulis enak begitu ya, begitu separuh perjalanan kadang idenya hilang. Nah, dengan outline itu akan menghindarkan kita menemukan writer's block atau kehabisan ide dalam menulis. Sehingga kualitas tulisan kita mulai awal, tengah, hingga akhir itu betul-betul terjaga ya, betul-betul rapi, betul-betul stabil. Menjaga kualitas tulisan. Yang ketiga, mengapa kita harus menyusun outline? Yang ketiga, membantu penulis menuangkan ide dan gagasan. Nah, melalui outline Bapak Ibu, kadang ide dan gagasan itu kan datangnya kan tidak menentu. Ya, jadi dalam pertengahan misalkan karena outline-nya sudah jadi, ide itu bisa muncul. Sehingga itu bisa kita masukkan dalam outline. Outline itu tidak mutlak Bapak Ibu. Bisa kita ubah, bisa kita ganti, bisa kita edit, bisa direvisi di tengah perjalanan. Yang jelas, apa yang menjadi tujuan akhir dari buku yang akan kita tulis, itu betul-betul dituangkan dalam outline dan terencana. Sehingga kalau misalkan di pertengahan atau dalam perjalanan berubah, ada ide baru, kita tinggal masukkan ke dalam outline. Yang penting hasil akhir dari buku yang kita tulis itu adalah buku, gitu ya, buku yang dapat kita banggakan, buku yang menjadi bukti nyata bahwa kita bisa berkarya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, macam bentuk outline. Ada dua Bapak Ibu jenis outline itu. Yang pertama adalah outline acak. Outline acak itu pembaca bebas akan memulai dari mana membuka dan membaca buku ini. Jadi outline acak ini tidak ada bab dan subbab Bapak Ibu. Hanya seperti artikel-artikel pendek. Kalau Bapak Ibu perhatikan
perhatikan, nah tadi kan ada yang bertanya nih ya di sesi 1. Kumpulan tulisan resep masakan yang pernah diterbitkan di media online misalkan, bisa dibukukan, bisa. Nah, itu bisa masuk ke dalam jenis outline acak atau jenis outline yang kedua setelah ini. Bapak Ibu bisa cek ya, outline acak itu biasanya itu dipakai atau banyak digunakan oleh penulis-penulis non fiksi. Cerpen, novel, fiksi, sehingga tidak harus dari awal kita membaca. Misalkan kita membaca dari tengah, dari halaman 200, dari halaman 50 itu bisa kita lakukan. Berikutnya outline sistematis. Nah, ini lebih banyak pada buku ajar Bapak Ibu. Ya, buku ajar atau buku pelajaran. Jadi outline sistematis ini ada bab dan subbab. Nah, seperti di pertemuan pertama yang dijelaskan Pak Imron, mengkonversi PTK menjadi buku. Itu biasanya menggunakan outline sistematis. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh outline acak. Jadi mulai dari kata pengantar, daftar isi, kemudian langsung isinya. Jadi tidak ada bab dan subbab di situ Bapak Ibu. Nah, ini seperti tulisan kalau Bapak Ibu baca bukunya MH Ainun Najib atau Cak Nun. Nah, itu kan banyak ya buku-bukunya Cak Nun yang kumpulan dari tulisan-tulisan Cak Nun yang diterbitkan di media massa kemudian disatukan. Nah, biasanya itu menggunakan outline acak. Nah, outline acak ini Bapak Ibu bebas mau membaca buku dengan menggunakan outline acak ini dari mana. Misalkan langsung ke halaman 68 ya bisa saja tanpa membaca sebelumnya. Artinya di masing-masing bagian ini tidak berkaitan langsung. Ya, ini terpisah, tidak berkaitan langsung. Nah, berikutnya berbeda dengan ini Bapak Ibu. Nah, kalau outline sistematis seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau outline sistematis ada bab dan subbab seperti ini Bapak Ibu. Bagian 1 pengembangan kompetensi guru. Jadi bagian 1 itu ada 5 subbab. Bagian 2 ada 4 subbab. Bagian 3 ada 7 subbab. Misalkan ini outline sistematis. Sehingga misalkan pembaca mau memulai membaca dari halaman 34, maka dia akan kehilangan informasi dari bagian 1 karena ini bagian 1 kesatuan. Nah, ini membacanya harus urut. Jadi runut membacanya sistematis dan runut. Ya, jadi bagian 1 itu kalau di sini membahas tentang pengembangan kompetensi guru, bagian 2 hack the classroom, bagian 3 dan seterusnya. Nah, biasanya outline sistematis itu menggunakan bab dan subbab. Ya, bab dan subbab. Kemudian tidak jauh berbeda antar bagian. Jadi subbab antar bagian itu usahakan tidak jauh berbeda. 5, 4, 6 misalkan, kan selisihnya tidak jauh Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, saya harap kita lebih banyak berdiskusi. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikan sharing, termasuk yang berkaitan dengan outline. Jika Bapak Ibu masih akan memulai menulis. Jadi mulai menulis itu dengan menyusun outline Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu punya PTK silahkan diperhatikan. Outline itu kalau di buku itu sama dengan daftar isi. Nah, di materi pertama kan sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi daftar isi itu dikonversi dulu ke dalam bentuk buku kalau itu PTK. Bab 1 menjadi pendahuluan, bab 2 menjadi apa gitu ya. Sesuaikan dengan bahasannya masing-masing. Demikian, saya harap Bapak Ibu kita banyak berdiskusi sehingga ada banyak yang disampaikan, kita bisa lebih menyiapkan naskah kita dengan mulai menyusun outline. Saya kembalikan kepada moderator, silakan Pak Alfian. Terima kasih Pak Abdul Muiz Junaidi sudah memberi penjelasan yang sangat jelas bahwa kita harus merencanakan buku apa yang akan kita tulis dengan perencanaan yang serinci-rincinya kalau bisa. Jadi dipersilakan kepada kawan-kawan guru pendidikan agama Islam bagi yang ingin bertanya tentang penyusunan outline ataupun apa yang harus kita persiapkan dalam menulis sebuah buku. Jadi dipersilakan kepada kawan-kawan.
Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mic ya. Dipersilakan kawan-kawan nyalakan mic kalau ingin bertanya ataupun lewat chat bisa juga Ibu. Kalau ingin bertanya silakan langsung. Silakan Pak Rahmadi kalau ingin bertanya. Boleh. Terima kasih Pak Misran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya lagi Santai aja Pak Rahmadi. santai aja. Terima kasih Pak Muiz. Saya sangat tertarik nih tentang pembuatan outline. Sebuah buku itu betul sekali kalau secara sistematis kan mungkin dibikin bagus begitu. Ini saya kan sebenarnya banyak sih tulisan-tulisan yang saya tabung di blog pribadi dan blog yang lain itu. Nah, tulisannya campuran Pak, campuran, ada tentang fiksi, ada non fiksi, dan tentang fenomena-fenomena yang lain sebagainya. Nah, bagaimana itu strateginya untuk mempermudah membuat outline itu sehingga menjadi sebuah tema buku yang menarik gitu untuk dibaca dan dibukukan begitu. Itu saja Pak, terima kasih dulu dan terima kasih ilmunya, dan ini luar biasa bagi saya dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul Muiz Junaidi. Langsung dijawab dulu Pak ya. Langsung jawab aja Pak, kita sambil jalan Pak. Oke. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Salman tadi banyak dilakukan oleh teman-teman penulis pemula. Biasanya teman-teman penulis itu menyampaikan atau menulis sudah punya banyak naskah itu biasanya ditulis di blog ya, di blog pribadi seperti yang dilakukan Pak Salman tadi. Kemudian bagaimana mengelompokkannya? Pertama, kalau di blog itu kan tulisannya pendek Pak ya. Jadi misalkan ada judul A, tulisannya 2 halaman, judul B 3 halaman. Nah, nanti Pak Salman bisa copy lagi itu tulisan, dirapikan, disimpan di Word ya. Kemudian ditata ulang. Nah, dikelompokkan sesuai dengan tema masing-masing. Nah, sehingga misalkan ada 100 tulisan, ini tema pendidikan. Bagian 1 pendidikan misalkan. Kemudian bagian 2 bahasa misalkan. Saya mau contohkan Pak. Ini salah satu naskah ya, salah satu naskah yang hasil kumpulan dari tulisan-tulisan yang seperti Pak Nanang tanyakan tadi. Sebentar, Pak Nanang sih, Pak Salman. Bukti. Nah, 146, naskah nomor 146. Sebentar saya share screen ya. Ini contoh tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan di dalam web, blog, kemudian media massa seperti koran, kemudian disatukan dan dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, seperti ini. Pendidikan, teknologi, dan bahasa. Penulisnya Pak Bekti namanya. Ini sudah terbit Pak, sudah cetak ulang kemarin. Outline-nya kita cek ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tulisan-tulisan yang dikumpulkan, tulisan-tulisan pendek yang dikumpulkan dari blog dan web yang ditulis atau artikel-artikel pendek yang dipublikasikan di media massa. Bagian 1 pendidikan, jadi temanya pendidikan semua. Bagian 2 teknologi, temanya teknologi semua. Bagian 3 bahasa dan literasi, dikelompokkan seperti ini Pak. Bagian 4 literasi internet, bagian 5 pandemi, kemudian terakhir biografi. Nah, yang seperti ini bisa Pak Salman lakukan dengan mengelompokkan tulisan yang banyak itu tadi. Nanti di akhir setiap tulisan seperti ini misalkan ya, ini bagian 1 pendidikan, 1 judulnya ini, kemudian di setiap akhir tulisan diberi seperti ini. Nah, diterbitkan di Radar Jember 31 Maret 2020. Ini keterangannya disebutkan di sini Pak, agar tidak autoplagiasi. Jadi menjiplak tulisan sendiri. Misalkan punya Pak Salman sudah terbit di blog misalkan, sudah dipublikasikan di blog. Ya ditulis saja di sini. Diterbitkan di blog apa nama blognya, tanggal berapa. Nah, di setiap artikel pendek itu di akhir mesti disebutkan. Jadi misalkan nah ini.
Radar Jember 25 Februari 2020. Nah, ini tulisannya sendiri yang pendek-pendek yang dikumpulkan kemudian dipublikasikan menjadi buku. Lumayan Bapak Ibu, ini ada 176 halaman. Nah, itu satu ya. Jadi menggunakan outline sistematis. Atau kalau tidak mau dikelompokkan, ya Bapak Ibu, Pak Salman ya tinggal tuliskan saja alamat judul pendeknya. Tuliskan aja. Jadi tidak perlu menggunakan bagian-bagian seperti ini. Tetapi kalau tulisan yang Pak Salman publikasikan di blog itu banyak, saran saya lebih baik menggunakan outline yang sistematis. Jadi dilihat judulnya kan sudah ketahuan. Oh, ini masuk kategori pendidikan. Oh, ini masuk kategori kesenian misalkan. Jadi nanti kita kelompokkan. Pak Salman mengelompokkannya seperti itu. Ada berapa bagian? Ini terserah kepada penulis. Begitu, Pak. Dipersilakan kawan-kawan yang baru bergabung ataupun yang sudah di dalam ruangan untuk bertanya seputar outline pada penulisan sebuah buku dari Ibu Rizky Firly. Ibu Rizky Firly atau Bapak Rizky nih? Kena ketahuan ya. Bapak saya Rizky dari SMA Negeri 1 Martapura. Sebelumnya saya bekerja di dunia penerbitan selama 7 tahun. Hampir di tiap penerbitan mencari penulis yang memiliki target pasar yang bagus. Saran saya, mohon bacakan Pak Misren, sama saya nggak kelihatan di monitor saya. Saran saya, jika kita mau menerbitkan buku, maka grup ini harus solid. Oh ya, saran. Oke. Mohon tanggapannya Pak Abdul Muiz Junedi tentang saran beliau. Bagaimana agar ini kan guru-guru yang terkumpul pada hari ini Pak, agar solid, agar bersemangat lah untuk. Silakan Pak Abdul Muiz, mohon pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Jadi memang betul Pak Rizky ya, kita mengawali dari belajar menulis dengan menggandeng Bapak Ibu guru, bagaimana agar karya perdana Bapak Ibu guru ini bisa terbit dalam bentuk buku terpublikasi. Nah berikutnya baru kita naik kelas. Nah mengawali ini kan kita mengawalinya dari tulisan ini ya, tulisan antologi, di bareng-bareng dulu. Menyemangati teman-teman itu memang berat Bapak Ibu. Kalau kita tidak biasa menulis, kemudian dipaksa untuk menulis itu suatu yang berat memang. Tetapi betul, solid itu modal awal. Maka itu dari pelatihan ini harapannya nanti Bapak Ibu yang tergabung dalam grup ini betul-betul komitmen memberikan naskahnya, baik antologi, berkelompok maupun individu. Ya komitmen itu ya punya kesungguhan, punya kemauan. Jangan kemudian naskahnya dikirim kemudian ditinggalkan, tidak lanjuti. Ini naskah saya gimana Pak, prosesnya berikutnya bagaimana dan seterusnya. Itu komitmen yang seperti itu yang perlu ditanamkan kepada teman-teman. Kalau pembimbingan seperti yang Pak Suwari sampaikan, kita tidak menutup jalan sama sekali, tidak menutup batas. Bapak Ibu mau bimbingan sampai kapanpun melalui WA bisa, gitu ya, bisa. Sehingga saran Pak Rizky memang penting dan perlu. Maka itu memulai itu kita harus menjaga komitmen dulu. Di kegiatan yang sama di Kalimantan Selatan bersama Akpai beberapa waktu yang lalu sudah ada banyak Bapak Ibu yang menerbitkan buku. Ada berapa juga di antaranya yang ditinggal begitu saja, gitu ya. Maka seperti ini mari kita tanamkan pada diri masing-masing bahwa komitmen kita itu penting dan perlu untuk kita jaga. Begitu Pak Rizky Firly. Terima kasih sarannya. Kemudian Arbain, Pak Bapak atau Ibu ini. Kadang-kadang tulisan di blog belum runut. Apakah bisa membuat outline kembali walaupun di blog sudah dipublish? Bisa, Bu. Jawabannya bisa. Jadi sama seperti yang Pak Salman tanyakan tadi. Kalau tulisan di blog itu kan kadang kita suka-suka nulisnya. Maka itu perlu dipindah dulu ke Word, kita rapikan per satu judul satu file. Kemudian kita simpan. Nah, nanti dari situ kita bisa mengelompokkan. Oh, ini masuk kelompok apa ya? Dengan membaca judulnya kita sudah tahu dia masuk kelompok yang mana. Kesenian, olahraga, agama, pendidikan secara umum,
kehidupan sehari-hari, tulisan-tulisan ringan. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau sudah dipublish di blog, maka sumbernya harus dicantumkan. Sumber blog itu harus kita cantumkan. Ini pertama kali terbitnya di mana? Di blog apa gitu ya. Oh, blog sendiri, disebutkan aja. Sumber blognya disebutkan, dicantumkan di setiap tulisan di akhir ya, di akhir setiap tulisan. Ya, saya contohkan tadi yang saya share tadi, seperti milik Pak Bekti tadi. Begitu Bu Arba'in. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Silakan Pak. Pak Pak Ketua ini ya. Ya, Mishan Pak. Pak Ketua, silakan. Ketua, Pak. Pak Dokter, ini kan ada keinginan mau buat buku dalam bentuk misal untuk yang bukan buku pendidikan, misalnya pantun, khotbah, yang sistemnya sistem acak lah. Nah, sepengetahuan Pak Dokter, apakah itu dihargai dalam bentuk angka kredit untuk naik pangkat atau bagaimana itu Pak? Itu aja Pak. Baik Pak, saya coba share lagi ya. Saya coba share sebentar. Buku kumpulan khotbah. Jadi paling tidak Pak Ketua mau nulis khotbah itu kan enak ya. 84. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi ini yang ditanyakan Pak Misransah tadi seperti ini. Kumpulan khutbah Jumat modern dalam setahun. Apakah bisa ini dihargai atau dinilaikan masuk angka kredit? Jawabannya bisa. Kenapa? Pertama, karena buku ini sudah ber-SBN. Jadi ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cek ya. Nah, ada ISBN-nya. Ini yang dinilaikan, yang bisa dinilai maksudnya. Yang bisa nilai angka kredit karena ada ISBN ini. Yang kedua, kalau kita guru PAI, guru agama, ini masih berkaitan dengan fak kita. Ya, jadi misalkan Pak Misransah setiap Jumat khutbah di beberapa masjid pindah-pindah, kemudian tulisan itu dikumpulkan, diterbitkan jadi buku seperti ini. Bisa Pak. Ini bisa dinilaikan angka kredit, bisa dapat angka kredit 3 karena sudah mendapatkan ISBN. Masuk dalam kategori publikasi ilmiah. Begitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke. Baik, berikutnya saya baca di chat ya. Pak Abdurrahman, mohon izin. Bagaimana teknik penulisan buku yang sumbernya dari hasil penelitian berupa skripsi atau tesis? Bagian mana yang harus dimuat dan bagaimana harus dibuang? Oke, Bapak Ibu, untuk karya ilmiah seperti tesis, skripsi, disertasi, PPK dan seterusnya itu sebenarnya sudah tuntas di ini ya, di materi pertama yang disampaikan Pak Imron. Jadi Bapak Ibu, saya share ulang saja. Enggak, Bapak Ibu tidak ini ya. Sebenarnya ini sudah seharusnya ini sudah tuntas di materi awal. Nah, ini dia. Sebentar saya share screen lagi. Cara mengubah KTI menjadi buku. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus mengubah judul KTI itu menjadi judul buku dengan bahasa populer dan unik. Yang kedua, ubah bab 1 pada KTI menjadi bab pendahuluan di buku. Rumusan masalah dan lain-lain dihapus. Sama seperti deskripsi, tesis, dan disertasi Bapak Ibu. Jadi ini ya dihapus saja. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap subkajian atau teori ubah menjadi per bab. Jadi kalau di bab 2 ada berapa kajian, itu misalkan ada 3 kajian, berarti itu diubah menjadi per bab Bapak Ibu, bukan subbab lagi. Bab 2 kajian A, bab 3 kajian B, bab 4 kajian C, dan seterusnya. Bab 4 hasil penelitian ubah menjadi bab kajian empirik. Ini berdiri sendiri Bapak Ibu. Kemudian metodologi penelitian disampaikan sebagai pengantar pada bagian bab. Ini disatukan ya. Bab 3-nya dimasukkan ke bab 4 kalau di KTI. Kemudian bab 4-nya pembahasan, jadikan bab tersendiri. Hasilnya misalkan kalau deskripsi atau tesis itu hasil penelitian, itu babnya berdiri sendiri. Termasuk bab 5 atau kesimpulan itu juga berdiri sendiri, nanti Bapak Ibu mendialogkannya dengan teori-teori.
Ini sebenarnya sudah dituntaskan di pertemuan pertama oleh Pak Imron, tapi tidak apa-apa saya jelaskan. Sehingga kalau skripsi atau tesis, Bapak Ibu bisa mengubahnya dengan cara seperti tadi. Saya contohkan contoh skripsi yang diterbitkan menjadi buku. Nah, ini sebentar. Saya share screen-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Clipping media massa sebagai sumber belajar yang menyenangkan. Ini PPK Bapak Ibu. Nah, kita lihat bab-babnya ya. Judulnya, tesis ini, tesis. Ini tesis. Ini tesis ini. Ya, ini judulnya aslinya tidak seperti ini, sehingga kemudian judulnya panjang, judul tesis, kemudian diubah menjadi judul dengan kata atau bahasa yang populer. Clipping media massa sebagai sumber belajar yang menyenangkan. Kita cek daftar isinya. Nah, seperti ini. Bab 1. Jadi rumusan masalah sudah tidak ada di sini. Bab 2. Penggunaan clipping media massa. Nah, bab 3 ini kan sebenarnya ada di subbab 2 Bapak Ibu, tapi kemudian berdiri sendiri. Ya. Kemudian bab 4. Ini clipping media massa cetak sebagai sumber pembelajaran IPS. Ini juga ada di bab 2 sebenarnya, tapi dibuatkan bab tersendiri karena bagian dari kerangka konseptual. Kemudian bab 5, nah ini hasil penelitiannya. Kemudian bab 6 ini penutup. Ya, penutup ini ya bab kesimpulan kalau deskripsi atau tesis. Kira-kira susunannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya kasih linknya untuk referensi atau contoh Bapak Ibu. Bisa. Berikutnya saya lanjutkan Pak Alfian ya. Silakan Pak Abdullah. Pak Alfian sendiri nih yang nulis ini. Iya, Buku Pak. biografi pribadi apa saja yang disiapkan? Pak, saya Pak mau tanya Pak. Oh silakan Bu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah nawaitunya sudah kuat nih Pak untuk ikut menulis buku gitu dari beberapa tulisan saya yang sudah ada gitu. Contohnya skripsi maupun PTK. Ini sudah ada lagi yang tadi dapat pencerahan dari penerbit tadi untuk buku resep gitu. Nah, dari ketiga tadi Pak, menurut Bapak mana yang didahulukan gitu untuk memenuhi angka kredit? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Zuni. Keduanya bisa. Keduanya bisa untuk memenuhi angka kredit. Nah, kalau misalkan keduanya langsung diterbitkan juga bisa, karena nanti akan sama-sama mendapatkan di SBN. Dan dari SBN itulah kemudian buku itu dipublikasi dan bisa mendapatkan angka kredit. Yang pertama. Dan yang kedua, yang paling berkaitan dengan background kita sebagai guru adalah tesis atau disertasi atau skripsi atau PTK. Maka itu boleh dipublikasikan di awal, sehingga nanti bunyinya yang diterbitkan adalah buku pendidikan hasil penelitian. Nah, itu juga sama. Sebenarnya kuncinya mendapatkan angka kredit itu ya karena ada ISBN-nya Bapak Ibu ya, karena bukunya ber-ISBN. Sehingga nilainya menjadi 3. Angka kredit ketika buku itu dinilaikan, angka kreditnya 3. Begitu Bu Zuni? Oke, saya lanjutkan ya. Pak siapa tadi? Pak Alfian tadi nanya. Buku biografi pribadi apa Ya, saja Pak yang disiapkan? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Minimal berapa halaman? Mohon pencerahan. Kalau buku biografi itu berarti menceritakan diri kita sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya dalam pengajuan ISBN di Perpusnas itu tidak disyaratkan jumlah halaman minimal. Jadi tidak ada batasan minimal halaman. Kalau kita mau menceritakan diri sendiri, ya diceritakan saja mulai awal. Saya ada contoh satu lagi Bapak Ibu. Punya Bu siapa ya? Jumrah. Coba. Ini naskah nomor 95. Ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh naskah yang ditanyakan Pak Alfian tadi, buku biografi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Dia penulisnya Bu Jumroh SAG, Bu Jumrah. Yang berjudul Serius dan Santai Tapi Bisa. Jika ini menceritakan ya hanya cerita sekedar ceritanya dia, ceritanya Bu Jumroh saja, kita kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak
Nah, misalkan seperti ini bagian 1, serius dan santai, jejak kelahiran, jejak perjalanan pendidikan, mulai masuk SD, sehingga Bu Jumrah ini menceritakannya mulai dari kecil ya, mulai dari awal. Ini halamannya tidak banyak ini, ada 46 halaman. Kemudian Bu Jumrah memberi judul seperti ini. Nah, serius dan santai tapi bisa, kemudian diberi foto di sini. Ini permintaan penulis karena memang seperti ini. Nah, sekali lagi Pak Alfian, tidak ada batasan jumlah halaman minimal karena memang di perpusnas tidak dipersyaratkan. Jadi bebas. Kemudian saya lanjutkan dari Bapak atau Ibu nih, Khairian Nur. Bisakah outline berbentuk seperti peta? Apakah boleh? Peta konsep boleh, Pak. Ya, peta konsep itu salah satu jalan Bapak Ibu menyusun outline. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun outline dengan bentuk peta konsep itu sebenarnya lebih mudah. Jadi kalau di pelajaran kan kita sudah sering ya meminta siswa untuk membuat peta konsep. Sama seperti outline, kita menyusunnya dalam bentuk peta konsep seperti itu juga boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh tidak apa-apa. Jadi outline itu disusun seperti peta konsep, boleh. Kemudian dari Pak Rizky lagi, maaf Pak, melanjutkan masalah angka kredit. Buku pertama saya adalah Latihan Senam dan Sejarah, sedangkan saya PAI. Kemudian buku kedua saya adalah Kenapa Harus Sholat, Panduan Sholat Sunnah. Apakah setiap buku yang ber-SPN tanpa melihat judul bisa? Ya bisa Pak. Jadi di daftar usulan kenaikan pangkat itu kan ada beberapa kriteria. Ada publikasi ilmiah, ada inovasi ya. Kalau judul yang Bapak tulis itu berkaitan langsung dengan latar kita, maka publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Ya, kalau tidak, maka masuk karya inovasi, karya inovatif seperti membuat puisi, kemudian judul yang Bapak tuliskan tadi, misalkan Latihan Senam dan Sejarah, dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam bagian karya inovatif. Biasanya teman-teman yang mempublikasikan puisi atau cerpen itu dimasukkan dalam karya inovatif. Yang beri SBN nilainya 3, Bapak Ibu. Begitu Pak Rizky. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Saya kembalikan ke Pak Alfian. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Muiz Junaidi untuk saran untuk biografi tadi. Memang rencananya seperti yang dicontohkan Bapak tadi, tapi ini yang mudah-mudahan nanti Pak bisa disusun seperti yang saya inginkan nantinya. Kepada kawan-kawan yang lain ada pertanyaan, dipersilakan seputar outline menulis buku ataupun apapun yang bisa kita tanyakan ke Pak Abdul Muiz. Mungkin Pak Abdul Muiz akan berkenan memberi bantuan ataupun pencerahan kepada kita. Dipersilakan kawan-kawan. Pak, ini ada sedikit yang ketinggalan dari Pak pemateri yang ketiga tadi tentang misal ini kan kita mau menerbitkan buku untuk dalam bentuk jumlah banyak 100 atau bahkan ada beberapa ribu gitu. Nah, habis itu dari Pustaka Mahiro atau dari Klik Media itu apakah ada ini kan di buku BOS itu dan NABOS itu harus melalui Siplah. Nah, apakah sudah disediakan atau bagaimana? Habis itu kan prosesnya Pak, karena kan jaraknya jauh. Nah, bagaimana caranya itu Pak? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau Siplah itu sebenarnya kita sudah bisa ya melayani melalui Siplah itu kita sudah mendaftar. Tapi selama ini itu tidak atau jarang sekali digunakan. Biasanya sekolah-sekolah yang menggunakan NABOS itu meminta nota Bapak Ibu ya. Jadi meminta nota dari penerbit untuk disertakan dalam laporan. Biasanya begitu Pak. Jadi semacam beli putus, termasuk ongkirnya, termasuk biaya cetak dan seterusnya itu kami cantumkan di nota yang diminta oleh sekolah. Biasanya seperti itu dan itu sudah banyak dilakukan. Kemarin teman-teman di Riau itu beberapa sekolah sudah melakukan seperti itu sehingga pelatihan di Kisaran ya. Kisaran itu daerah Kalimantan atau daerah Sumatera ya, saya lupa. Nah, itu
Bapak Ibu guru yang peserta pelatihan di kisaran itu sekolahnya didanai oleh dana BOS, sehingga buku-buku yang diterbitkan itu sudah melalui sekolah, kemudian pendanaannya dilakukan atau dimintakan ke dana BOS, sehingga ketika pengiriman buku itu juga disertakan nota pembelian, nota penerbitan, dan seterusnya. Dan itu sudah bisa kita layani seperti itu, Pak. Nah, sementara yang di Siplah tidak banyak kita gunakan karena buku-buku yang dijual itu kan terbatas. Jadi teman-teman lebih pada memanfaatkan laporan dengan menggunakan dana BOS itu laporannya dari penerbit. Misalkan seperti kwitansi, seperti surat keterangan dan seterusnya, semua kita lengkapi. Begitu, Pak? Ya, Pak. Terima kasih banyak. Dipersilakan kepada kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya kepada Pak Abdul Muiz, dipersilakan. Mohon izin, Pak Abdul Muiz boleh bertanya, saya sendiri. Sebagai guru agama, Pak, kami sangat memerlukan bahan berupa buku pembelajaran. Ya. Jadi, apakah ada trik-trik khusus, Pak, untuk membuat buku pembelajaran? Karena biasanya kan standarnya itu dari kementerian ataupun dari Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama, biasanya ada standar-standar khusus. Apakah kaidah-kaidah yang harus kami pakai ada ketentuan yang demikian? Mohon pencerahannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Alfian. Jadi buku-buku penunjang pembelajaran terutama pada dasarnya itu adalah buku-buku yang paling banyak dicari oleh penerbit mayor. Nah, buku-buku saya yang diterbitkan di Diva Press itu latarnya adalah buku penunjang pembelajaran. Seperti kumpulan metode pembelajaran, kemudian kumpulan inovasi pembelajaran. Nah, itu sebenarnya banyak dicari Bapak Ibu oleh penerbit mayor karena segmennya, penulisnya di situ masih sedikit. Tapi banyak yang membutuhkan. Nah, ini peluang bagi kita sebenarnya Bapak Ibu untuk mulai menulis ya, seperti yang disampaikan Pak Alfian tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya kaidah. Sebenarnya tidak ada kaidah khusus Pak di Kementerian Agama atau di Kementerian Pendidikan. Itu tidak ada kaidah khusus. Tetapi yang disampaikan Pak Suari tadi di pertemuan awal, saya dan Pak Suari itu masuk di editor buku PAI yang diterbitkan Kemdikbud. Nah, ada rule khusus, ada kesepakatan tidak tertulis yang disepakati antar penulis, editor, dan layouter. Misal, penggunaan font. Nah, itu kita sepakati menggunakan kalau Arab, ya Al-Quran Kemenak, Al-Quran yang ditasi atau dikeluarkan oleh Kemenak, Al-Quran Inward versi Kemenak. Gitu. Misalkan tanda baca, misalkan transliterasi, itu ada kesepakatan yang tidak tertulis antara editor, penulis, dan layouter. Nah, yang seperti itu sebenarnya tidak berlaku umum. Misalkan Pak Alfian mau menulis buku penunjang pembelajarannya, ditulis saja. Kalau misalkan ada ayat-ayat tertentu, maka saran saya gunakanlah Al-Quran Kemenak, Al-Quran Inward versi Kemenak yang diterbitkan oleh Kemenak yang bisa di-download. Nanti saya share linknya. Nah, kenapa pakai itu? Pertama, itu sudah ditestasi oleh Kemenak. Yang kedua, itu menjadi aplikasi yang mensupport buku-buku yang diterbitkan oleh buku-buku terbaru, buku-buku pembelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang sebentar lagi akan diluncurkan. Nah, ada banyak perbaikan Bapak Ibu kalau kita menggunakan aplikasi Quran Kemenak. Saya share screen aja. Contohnya biar Bapak Ibu Pak bisa langsung ini ya. Jadi kalau Al-Quran Inward itu kan banyak Bapak Ibu ya, versinya banyak sekali. Nah, ini kita contohkan Al-Quran Inward yang versi Kemenak. Nah, jadi ini Microsoft Word Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Quran Inward nanti kalau kita install akan muncul menu di sini. Ini Bapak Ibu, Quran Kemenak. Ini kalau kita klik, nah, ini Quran Inward versi Kemenak. Ya. Kita klik akan muncul menu seperti ini di bawahnya. Jadi hurufnya itu sudah pakai LPM key, nisbah. Misalkan kita klik di sini nama surat, ke Al-Anfal, ayat berapa, ayat 1 sampai ayat berapa, kita tinggal pilih, misalkan sampai ayat 5. Kemudian kita mau ayatnya saja atau mau terjemahnya saja, ini kita bisa pilih. Misalkan ayatnya saja berarti terjemahnya dihilangkan. Ya.
Kemudian kita ke kanan di sini juga ada menu-menu lainnya, ada tafsir lengkap. Misalkan kalau kita menginginkan dia versi tafsirnya apa, tafsir Kemenak 2002, tafsir ringkas Kemenak, tafsir lengkap dan seterusnya. Ini bisa kita pilih dan kita tentukan. Ya, misalkan kita ingin ayat dan terjemah, kita tinggal centang dua-duanya, kemudian klik tampilkan. Nah, secara otomatis dia akan langsung menuliskan seperti ini, Bapak Ibu, artinya dan tafsir lengkapnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, kita perhatikan Quran Inward ini versi Kemenak, dia sudah rapi Bapak Ibu, tidak ada harokat-harokat yang biasanya kita dapatkan kalau Al-Quran Inward versi yang lama itu ada harokat yang tidak terbaca, sehingga kadang siswa membacanya tidak ini Bapak Ibu, tidak salah kemudian membaca ayat itu karena ada harokat yang seharusnya tidak dibaca tapi dibaca sukun. Nah, kalau Al-Quran Inward versi Kemenak ini sudah diperbaiki seperti ini Bapak Ibu. Ini ayatnya, kemudian di sini tafsir lengkapnya. Jadi tafsir dari ayat ini sudah disiapkan oleh Kemenak seperti ini. Ayat 1, ayat ini membicarakan tentang, ya tafsirnya sudah ada di sini. Sampai dengan ayat 5, ayat 2, bahkan menghubungkan antar ayat Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Al-Anfal ya, Al-Anfal ayat 1 sampai 5. Jadi ayat yang kedua, ini tafsirnya kemudian dihubungkan dengan ayat yang lain. Al-Mu'minun ayat 60. Kemudian ini Al-Hijr ayat 52. Kemudian dihubungkan pula dengan hadis Bapak Ibu. Jadi ini kita tinggal menyesuaikan saja yang mana yang mau kita ambil. Ini kan hadis ini, Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ini tafsir dari surat Al-Anfal ayat 2. Sampai pada ayat yang kelima. Nah, ini lengkap. Nah, ayat yang kelima ini tafsirnya, ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini dikeluarkan oleh Kemenak Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir karena sudah ditashih. Kita tinggal sesuaikan saja. Misalkan karena fontnya tidak support seperti ini. Nah, seperti ini kan tidak support. Nah, kemudian saat ini kan seharusnya kotak seperti ini seharusnya kan begini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal edit saja. Misalkan seperti ini Mu'adz kita tinggal edit begini. Nah, karena ini font di komputer kita tidak support. Yang lainnya kita tinggal sesuaikan kalimatnya saja yang mana yang mau ditambah. Nah, ini masih bisa kita kembangkan lagi Bapak Ibu. Misalkan terjemahnya kita buang, kita ambil satu ayat saja. Kemudian kita pakai tafsir ringkas. Kita tinggal pilih saja di sini. Kemudian kita tampilkan begini, ini tanpa terjemah ya. Jadi kalau kita tampilkan dengan terjemahnya, kemudian kita pilih tafsir ringkas seperti ini, tampilkan. Nah, tafsir ringkas Kemenak. Dia munculnya ya ringkas saja. Ya, ringkas saja. Kita bandingkan dengan tafsir lengkap sama-sama di ayat 1. Dia akan lebih panjang Bapak Ibu. Nah, kalau tafsir ringkas kan hanya sampai sini saja kira-kira tadi. Nah, kalau tafsir lengkap dia panjang sampai ke bawah. Ya, diceritakan apa termasuk asbabun nuzul dari ayat itu. Kita bandingkan lagi dengan tafsir Kemenak 2002. Jadi ada 4 pilihan Bapak Ibu. Kita klik, nah dia pendek seperti ini tafsirnya. Ini maknanya nih Bapak Ibu ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah dan seterusnya. Ini maknanya. Jadi kalau kita pilih terjemah Kemenak ya ini hanya terjemahnya saja. Sedangkan kalau kita pilih tafsir, nah tafsirnya dia tafsir ringkas atau tafsir lengkap. Ya tinggal pilih kemudian klik tampilkan. Nah, ketika terjadi perang Badar besar antara kaum mukmin dan pasukan musyrik, kemenangan gemilang dan seterusnya. Ini sudah ditafsirkan sehingga kalimat ini akan menuntun kita untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang lain dari tafsir ini. Nah, itu kelebihan kita menggunakan tafsir Quran Inward versi Kemenak. Begitu Pak Alfian? Wow. Oke, baru tahu bahwa itu ada, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya share linknya nanti untuk download. Bapak Ibu bisa mendownload, tetapi Quran Kemenak itu hanya support di Microsoft Word 2013 ke atas. Waduh. Jadi kalau di komputer Bapak Ibu 2010 ya tidak bisa. Okay. Harus di-upgrade. Ya, harus di-upgrade Windows bukan Windows-nya. Office-nya harus diupdate minimal 2013. Itu baru support. Ya. Terkendala, Pak. Kalau misalkan punya Pak Alfian 2007, ya wassalamualaikum. Ya. Nah, itu yang penting ilmunya sudah. Ya.
Oke, nanti bisa diinstal di beberapa komputer yang lain, misalkan ya seperti di komputer sekolah, misalkan kalau mau digunakan. Itu di sekolah saya sudah menggunakan seperti itu, sehingga font Arab itu betul-betul terbaca dan siswa tidak bingung karena tidak ada harokat yang sebenarnya tidak dibaca kemudian ditampilkan. Oke, membuat buku pelajaran harus lulus BNSP. Bagaimana maksudnya itu? Dan dapatkah kita menembusnya? Jawabannya bisa, Pak. Jadi BNSP itu Badan Nasional Standar yang menilai ya. BNSP itu badan yang menilai buku-buku kita. Biasanya setiap tahun itu ada sayembara, Pak Said. Jadi sayembara itu buku kita itu lolos penilaian BNSP atau tidak. Nah, biasanya kompetensinya ketat, kompetisinya ketat. Biasanya buku-buku yang masuk ke sana itu buku-buku non pelajaran, buku-buku penunjang pembelajaran. Jadi bukan buku pelajaran Bapak Ibu, tapi buku penunjang pembelajaran. Kalau lolos penilaian BNSP, maka angka kreditnya menjadi 6, lebih tinggi. Kalau lolos penilaian BNSP, maka buku itu bisa muncul di Siplah. Ya, bisa dijual di Siplah. Oke. Saya screen lagi Bapak Ibu. Apakah harus menerbitkan buku? Jawabannya ya. Ini struktur programnya Bapak Ibu. Pengantar penerbitan buku, ini sudah disampaikan oleh Pak Suhari tadi. Menemukan ide ini besok Bapak Ibu. Menyusun outline hari ini. Kemudian penerbit mayor, ini bagian dari materi tambahan, nanti akan di-share materinya. Kemudian KTI dan cara mempublikasinya menjadi buku, ini sudah disampaikan oleh Pak Imron dan Bu Wahyu. Kemudian soal sunting, ini materinya besok. Nah, yang terakhir praktik menyusun buku, ini 8 JP. Nah, di yang ketujuh ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyusun buku. Sehingga ada karya nyata dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Kalau ini hilang, misalkan Bapak Ibu tidak berhasil, misalkan ini 0 di sini, sehingga ini jumlahnya hanya 10. Maka ini berkurang 10 Bapak Ibu, sehingga menjadi 26. Tidak bisa dinilai mendapatkan kredit 1, karena kurang dari 30 jam. Nah, maka itu ini menjadi syarat mutlak yang nomor 7 ini, Bapak Ibu harus menerbitkan buku. Alternatifnya tadi, boleh antologi, boleh individu, boleh berkelompok. Begitu, Pak, siapa tadi yang nanya? Bu Dwi ya, Bu Dwi. Oke. Mana Bapak Ibu masih ada? Apakah kawan-kawan, Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya atau ada yang dirasakan jadi ganjalan di dalam membuat satu buah buku? Jadi silakan kawan-kawan jika ingin bertanya sebelum acara pada hari ini. Silakan. Alpian. Siap. Ya. Yuk, Kakanda aja, silakan. Iya. Oke. Begini Pak Muiz, Ya. bagaimana jika seandainya kumpulan pantun bahasa Banjar, Pak? Kan kita biasa ngisi acara bantaran kan pakai pantun, Pak. Apakah itu juga bisa diterbitkan jadi sebuah buku? Terima kasih, Pak. Jawabannya bisa. Jadi ada di kisaran itu namanya Bu Elianti, saya masih ingat. Jadi itu bukunya kumpulan pantun, Bu. Jadi kumpulan pantun dalam bahasa batubara. Nah, itu ada sekitar 120-an halaman diterbitkan menjadi buku. Nah, itu bisa, Bu. Jadi kalau misalkan ada berapa ratusan atau puluhan pantun dalam bahasa Banjar, kemudian dikumpulkan, dipublikasikan menjadi buku, tetap bisa mendapatkan ISBN, nanti dinilaikan angka kredit itu masuk ke bagian publikasi atau karya inovatif. Ya, karya inovatif. Begitu, Bu? Tapi ada pantunnya berapa banyak, Pak, itu? Minimal 40, sampai 100, Bu. 200? Minimal 40. Ya, minimal 40. Ya lebih banyak ya lebih bagus. Sehingga tampilan bukunya kan lebih tebal nanti, gitu. Kedah informasi, Pak Muiz, beliau ini Hajah Mujahidah ini sudah melalang buana dalam hal pengantaran kata pengantin. Ini wah, ini bagus ini. Ya. Oke. Ya. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu tidak ada? Di chat apakah ada lagi kawan-kawan lain? Di chat saya baca ya. Ke Bu Marlina. Dalam menulis tarikh sejarah dakwah Nabi, rujukan kitab Muktabar apa yang kira-kira bisa dijadikan sumber literasi agar tidak terkategori intoleran, radikal, dan anti kebinekaan terkait peristiwa perangan atau jihad dalam konteks Indonesia. Terima kasih. Baik, saya coba share screen. Ini ada
ada satu buku bagus Bapak Ibu ya. Ada satu buku bagus yang bisa Bapak Ibu pakai, gunakan untuk referensi kalau Bapak Ibu menulis Sirah Nabawi. Sebentar. Karena tadi khawatir yang berkategori intoleran Bapak Ibu ya. Khawatir dapat kategori intoleran. Nah, coba saya share screen lagi. Ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bukunya ditulis oleh Syekh Saifur Rahman. Jadi buku ini adalah buku pemenang lomba kategori penulisan Sirah Nabawiyah. Ini penerbitnya Diva Press. Ini bagus Bapak Ibu, jadi sumber-sumber otentik. Membaca buku ini barangkali akan terasa unik. Mengapa? Buku ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan Nabi, berdasarkan apa yang dianggap sebagai sumber akurat dan dapat dipercaya oleh para akademisi sejarawan Islam. Tidak sedikit pun ada usaha untuk memodernkan Nabi dengan menunjukkan beberapa sifat yang saat ini banyak kita jumpai, atau dengan membuat atau membenarkan apapun yang dianggap tidak tepat secara politik oleh sebagian pembaca. Ini mungkin bisa jadi salah satu rujukan Bu ya, kalau ingin menulis Sirah Nabawi. Ada 362 halaman, hardcover, harganya 84.000. Ini di Diva Press belinya. Di Bukalapak ada, di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Nah, ini salah satu. Selain bukunya Quraisy Shihab tentang Sirah Nabawiyah juga bagus Bapak Ibu. Jadi itu juga bisa dijadikan referensi. Kalau Quraisy Shihab itu lebih pada tafsir Al-Misbah. Jadi referensinya banyak berhubungan dengan tafsir Al-Misbah yang beliau tulis. Begitu Pak? Ada lagi? Baik Bapak Ibu, untuk kalau tidak ada di kegiatan ini, Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun outline. Nanti begini Bapak Ibu, saya akan share link di grup WA. Bapak Ibu silahkan menyusun outline. Boleh outline itu disusun dari PTK, ya boleh dari PTK. Jadi PTK itu Bapak Ibu konversi menjadi buku, outline-nya ya, outline-nya dikonversi menjadi buku, atau boleh dari misalkan kumpulan pantun tadi, jadi menggunakan outline acak, ya bukan outline sistematis, outline acak saja yang digunakan. Itu boleh seperti itu.